Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kimia ya. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Sebelumnya pada part pertama kalian sudah mengenal perkembangan tabel periodik mulai dari Lavoisier sampai dengan sistem periodik modern. Nah, ini adalah gambaran dari tabel periodik modern. Ada golongan, ada periode. Golongan mulai dari golongan utama yaitu 1A sampai dengan 8A. Kemudian golongan transisi atau golongan B itu 1B sampai dengan 8B. Dan ada golongan transisi dalam namanya deret lantanida dan aktinida, itu yang paling bawah. Nah, kita akan pelajari sifat-sifat keperiodikan unsur. Nah, sifat-sifatnya apa saja, yaitu meliputi yang pertama adalah jari-jari atom, kedua keelektronegatifan, dan yang ketiga energi ionisasi, yang keempat afinitas elektron, yang kelima logam dan non-logam, dan yang terakhir yaitu kereaktifan. Nah, yang pertama dulu tentang jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Sama saja dengan jari-jari lingkaran. Kalian pernah atau sudah tahu ya cara mencari jari-jari lingkaran? Itu hampir mirip ya. Atom itu digambarkan sebagai lingkaran seperti ini, di mana di tengah itu adalah inti atom. Inti atomnya bermuatan positif. Kenapa? Karena terdiri dari proton dan neutron. Protonnya positif, neutronnya netral. Nah, jarak dari inti atom yang merah itu sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron itu dinamakan dengan jari-jari atom. Nah, kita lihat ternyata jari-jari atom dalam satu golongan, ya, dalam satu golongan itu berarti dari atas ke bawah, tanda panahnya ke bawah ya. Jumlah kulitnya bertambah, maka jari-jari atomnya makin besar. Jadi dari atas ke bawah, misalnya golongan 1A, berarti dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Kenapa? Karena jumlah kulitnya semakin bertambah. Kalau kulitnya semakin berlapis banyak, maka jaraknya juga akan semakin besar. Kemudian dalam satu periode jumlah kulitnya sama ya, tetapi muatan intinya makin besar, maka gaya tarik inti terhadap elektron itu makin kuat, sehingga jari-jari atomnya makin kecil ya, jari-jari atomnya makin kecil. Nah, jadi berkebalikan dengan dalam satu golongan. Jadi yang perlu diingat, jari-jari atom dalam satu golongan semakin besar, dalam satu periode semakin kecil. Yang kedua adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Nah, ini adalah energi ionisasi dari golongan 1A sampai dengan 8A. Kita lihat angka-angkanya itu. 1A dari 1312 sampai 376, berarti semakin kecil. Ya, 1A berarti dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, nah, lihat angkanya. Lihat angkanya itu ternyata semakin besar. Ya, semakin besar. Tuh. Nah, berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulitnya bertambah, jari-jari atomnya tadi semakin besar ya, maka tarikan inti lemah, maka energi ionisasinya semakin kecil. Dalam satu periode jari-jarinya tadi semakin apa? Semakin kecil, tetapi untuk energi ionisasinya semakin besar. Kenapa? Muatan intinya bertambah, tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit lepas sehingga energi ionisasinya semakin besar. Itu. Yang ketiga yaitu afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron?
adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom bila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Nah, ini adalah tanda negatif, itu artinya melepas. Ya. LINAKRBCS. Ya, dari atas ke bawah semakin apa? Semakin kecil. Ya, jadi jangan pandang negatifnya, angkanya saja. Ya, 60,4, 52,2, 48,9, 47,7, CS-nya 46,0, berarti semakin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan, ya semakin apa? Semakin besar, kecuali golongan 2A dan 4A. Ya, jadi dalam satu golongan semakin kecil afinitas elektronnya, jari-jari atomnya semakin besar, tarikan intinya lemah. Dalam satu periode afinitas elektronnya semakin besar. Kenapa? Karena muatan intinya bertambah, tarikan inti makin kuat sehingga afinitas elektronnya besar. Lanjut. Nah, yang keempat yaitu keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Nah, ini keelektronegatifan, mulai dari atas ke bawah. Halina Karorobi CS. Ya, 2,1, 0,97, 1, 0,9, 0,89, 0,6, berarti semakin kecil. Dari kiri ke kanan semakin besar. Ya, dari dalam satu golongan itu jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan intinya lemah, maka keelektronegatifannya semakin kecil. Dalam satu periode keelektronegatifannya semakin besar karena muatan intinya bertambah, tadi tarikan intinya makin kuat. Itu keelektronegatifan. Lanjut ke sifat logam dan non logam. Nah, logam itu adalah bersifat konduktor, warnanya mengkilap, keras dan ulet. Sedangkan untuk non logam cirinya apa? Non konduktor, titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, dalam satu golongan untuk logam sifat logamnya bertambah. Dalam satu periode sifat non logamnya bertambah. Ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir yaitu kereaktifan. Apa itu kereaktifan? Ini bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Dalam satu golongan kereaktifannya bertambah, dalam satu periode kereaktifannya semakin kecil. Ya, kemudian bertambah pada golongan 8A atau gas mulia itu dikatakan sudah tidak reaktif. Jadi yang paling reaktif itu adalah golongan 7A. Ya, perlu diingat yang paling reaktif itu adalah golongan 7A. Nah, itu sekilas tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Bisa kalian cermati dan pahami di rumah. Kalau belum jelas bisa kalian tanyakan ke Bu Rohani langsung ataupun lewat WhatsApp ataupun yang lain ya, atau di classroom juga bisa. Nah, itu anak-anakku sekilas tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Untuk video selanjutnya nanti saya akan kasih contoh soalnya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.